Go Kids! Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan kakak Vivi di acara Go Kids. Senang sekali kakak udah tungguin seminggu untuk bertemu dengan kalian hari ini. Dan kakak pengen banget melihat senyum kalian. Mana senyumnya? Coba senyum dulu. Ketawanya mana ketawanya? Pinter sekali. Kita harus terus bersukacita di dalam Tuhan ya. Nah adik-adik semua, sekarang kita mau mulai ibadah online kita di Go Kids. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, oke? Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Akhirnya hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan untuk beribadah bersama dengan Go Kids. Ya Tuhan, tolong berkati anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah hari ini, supaya kiranya hati pikiran kami terus tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik sekalian, sekarang kita ngapain ya? Udah pada tahu ya? Oke, saatnya sekarang kita bersama-sama bernyanyi memuji Tuhan, oke? Ayo! Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Lihat Rachel, saya punya handphone yang baru. Wow Andi, tapi tidakkah kamu masih terlalu kecil untuk memiliki sebuah handphone? Ya, tetapi kamu tahu, saya perlu berkomunikasi dengan orang tuaku yang bekerja di luar negeri. Oh iya? Bagaimana caranya? Dengan Messenger, saya dapat dengan mudah bicara dengan mereka, meskipun mereka jauh. Apakah kamu tahu kalau di Alkitab juga ada seorang pengirim pesan dari Allah? Hah? Tetapi waktu itu belum ada handphone, Rachel. Betul saja belum, Hani. Aku bicara tentang pengirim pesan. Aku akan ceritakan padamu. Pada zaman dahulu, sebelum Yesus lahir, ada seorang yang bernama Yesaya. Dia yang menulis tentang janji Tuhan kalau akan ada seorang pengirim pesan yang spesial yang akan menyiapkan orang untuk menyambut kedatangan Yesus, yaitu Mesias. Orang itu adalah Yohanes, anak Zakaria dan Elisabet. Yohanes sedikit berbeda dengan orang lain. Bajunya terbuat dari bulu unta dan ikat pinggangnya dari kulit. Dia hidup sederhana dengan makan belalang dan madu hutan. Dia tidak suka berkhotbah di kota, tetapi dia lebih suka berkhotbah di padang gurun. Orang-orang datang dari Yerusalem dan dari seluruh Yudea untuk belajar dari pengajaran Yohanes. Waktu dia berkhotbah di padang gurun Yudea, dia berkata pada orang-orang itu, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Dengan petunjuk Tuhan,
Dia menantang orang-orang itu untuk bertobat dan membaptis mereka di Sungai Yordan sebagai simbol dari pertobatan mereka. Itulah sebabnya mengapa dia dipanggil Yohanes Pembaptis. Di antara orang-orang yang datang untuk mendengarkan Yohanes, ada beberapa orang Farisi dan Saduki yang juga datang untuk dibaptis. Ketika Yohanes melihat mereka, dia berseru, Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya. Dia akan memisahkan gandum dari debu jerami. Dia akan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. ketika Yohanes Pembaptis menyiapkan hati orang-orang untuk kedatangan Yesus, kita harus menyiapkan hati kita juga. Kita belajar bahwa cara menyiapkan hati kita adalah dengan bertobat. Dan bagi kita, bertobat itu adalah ketika kita harus berbalik dari semua dosa-dosa kita dan mengikuti Yesus. Bukalah hati kalian hari ini. Akuilah bahwa kita ini orang yang berdosa dan bahwa kita memerlukan juru selamat untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Sekaranglah waktunya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kamu. Aku juga mau pengirim pesan Tuhan, Rachel. Saya juga, dan saya percaya kita tidak terlalu kecil untuk menjadi pengirim pesan dari Tuhan. Aku akan menggunakan handphoneku untuk menyebarkan firman Tuhan dengan orang supaya mereka bisa mengenal Yesus. Itu ide yang bagus, Hani. Teman-teman, ayat hafalan kita Yohanes 1 ayat 10. Dia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Sekali lagi ya, barokan ya. Yohanes 1 ayat 10. Dia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Nah, adik-adik sekalian, apakah kalian sudah siap menjadi pengirim pesan dari Tuhan? Nah, kalau kalian sudah menerima Tuhan Yesus ke dalam hati kalian sudah menjadi pengirim pesan dari Tuhan. Caranya adalah dengan cara membagikan firman Tuhan kepada teman-teman kalian, kepada mama, papa, adik, kakak, dan semua keluarga. Nah, adik-adik semuanya, jangan lupa ya minggu depan dibawa teman-temannya supaya mereka juga boleh mendengarkan firman Tuhan seperti kalian. Oke ya, sekarang kita akan menutup acara Go Kids dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami boleh bersama-sama bersuka cita memuji Tuhan. Kami sekarang Tuhan mau berpisah satu dengan yang lain. Tuhan tolong berkati kami dalam hari-hari kami, dalam belajar dan bermain. Kami boleh menjadi pembawa berita dari Tuhan, dan kami boleh membawa banyak jiwa-jiwa teman-teman kami datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah segala kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, kakak tunggu kedatangannya minggu depan, oke? Sampai jumpa lagi. Dah.